Shalom dan selamat pagi buat anak-anak teacher yang ada di rumah. Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di mapel tematik di tema yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan hari ini kita akan masuk di subtema yang keempat, yaitu menyayangi hewan. Saat ini kita akan belajar di pembelajaran 1 dan 2. Yang pertama, menyusun daftar pertanyaan wawancara. Sebelumnya kita sudah belajar pengertian dari wawancara. Mungkin anak-anak teacher masih ingat ya arti dari wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber itu siapa, teacher? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi ya, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya. Oke, supaya wawancaranya terlaksana dengan baik, yang pertama kita harus mempersiapkan daftar pertanyaannya ya, daftar pertanyaannya, dan daftar pertanyaannya harus ditulis menggunakan kata-kata baku ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kata-kata baku ya yang sesuai dengan EYD ataupun ejaan yang disempurnakan. Oke, dalam bertanya kita akan menggunakan kata-kata tanya ya. Dalam bertanya kita akan menggunakan kata-kata tanya. Berikut kata tanya dan fungsinya yang dapat digunakan saat wawancara. Yang pertama adalah kata tanya apa ya. Kata tanya apa ini berfungsi untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa. Contohnya, ketika kamu bertanya sama temanmu, apa yang sedang kamu lakukan? Itu adalah bertanya dalam hal menanyakan sesuatu ya. Misalnya dalam peristiwa, apa penyebab terjadinya tsunami? Ya, apa penyebab terjadinya tsunami? Itu fungsinya untuk menanyakan peristiwa ya. Baru yang kedua adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang. Misalkan, siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Ya. Oke, atau misalnya yang sederhananya kamu bertanya sama temanmu, siapa nama adikmu? Itu juga adalah sebuah pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa. Yang ketiga adalah di mana. Di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat. Ya, misalkan kamu bertanya sama temanmu, di mana tempat tinggalmu? Atau di mana kamu lahir? Ya. Itu yang digunakan di sana adalah kata tanya di mana. Yang keempat adalah kata tanya kapan. Kata tanya kapan ini berfungsi untuk menanyakan waktu. Ya, menanyakan waktu. Misalkan, kapan negara Indonesia merdeka? Misalkan seperti itu. Kalau dijawab pasti 17 Agustus 1945. Atau kapan kamu dilahirkan? Berarti di sana bertanya tanggal lahir ya. Jadi kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Berikutnya yang kelima adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini berfungsi untuk menanyakan sebab ya. Misalkan, mengapa olahraga penting bagi kesehatan? Itu adalah salah satu contohnya ya, menanyakan sebab. Oke, yang keenam adalah kata tanya bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan cara atau keadaan. Misalkan, bagaimana membuat kue bolu? Seperti itu. Atau bagaimana proses membuat Indomie goreng misalnya, seperti itu. Itu adalah contoh kata tanya yang menggunakan kata tanya bagaimana. Oke, berikutnya kita akan masuk dalam muatan MTK. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan sederhana. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh untuk mempelajari pecahan sederhana, kita harus tahu dulu dasar dari pecahan supaya kita tahu apa itu pecahan. Ya, pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan.
Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan dinyatakan dalam bentuk, ini diingat ya nak ya, A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut ya. A yang di atas ini dinamakan pembilang dan B yang di bawah disebut sebagai penyebut ataupun dinamakan sebagai penyebut ya. Oke, berikutnya perhatikan di sana contohnya. Pecahan 1/2. Lihat gambarnya di sana. Ya, ada keterangannya sebuah pepaya dipotong menjadi 2 bagian besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan setengah. Jadi ini yang di atas ini adalah 1 bagian utuh ya. Setelah itu dibagi dia menjadi 2 potongan. Ini potongan yang pertama, ini potongan yang kedua. Jadi setiap potongan ini ya disebut sebagai pecahan. Untuk bilangan pecahannya adalah 1/2 ataupun setengah ya. Ini setengah, potongan pertama setengah dan potongan kedua setengah ya. Karena apa tadi? Karena dibagi menjadi 2 potongan yang sama besar. Jadi ketika ditambahkan 1/2 ditambah 1/2 akan menghasilkan pepaya yang utuh, yaitu 1 ya. 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1. Makanya yang di sini untuk potongan-potongan yang ini, potongan pertama dikatakan sebagai 1/2 dan potongan yang kedua 1/2 ya. 1/2 yang ini ya dibaca 1/2 atau setengah ya. Jadi anak-anak teacher boleh membacanya sebagai 1/2 atau setengah. Baru berikutnya adalah pecahan 1/3 ya. Sama halnya seperti yang tadi dibagi menjadi 2 potongan yang sama besar. Sekarang dikatakan di sini menjadi 3 bagian yang sama besar. Jadi pepayanya yang satu tadi dibagi menjadi 3 potongan sama besar. Di sini ada potongan pertama, potongan kedua, dan potongan yang ketiga ya. 1/3, 1/3 dan 1/3. Kenapa dikatakan 1/3? Karena ini satu potongan per berapa potongan di sini? Ada 3 potongan, berarti 1/3 ya. Jadi semuanya memiliki nilai yang sama. Kalau ini 1/3 berarti ini 1/3, ini 1/3. Karena kalau dijumlahkan akan menghasilkan 3/3 ataupun 1 ya, menghasilkan yang utuh yang tadi yaitu 1. Ya, di sini ada keterangannya dibaca 1/3 atau 1/3. Oke, berikutnya adalah pecahan 1/4. Sama aja dengan yang tadi, bahwa 1 buah pepaya ini ya dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Tadi menjadi 2 bagian sama besar, ada 3 bagian sama besar, dan ini adalah 4 bagian yang sama besar. Jadi yang mana berbeda teacher? Hanya penyebutnya yang berbeda. Yang ini di sini kalau dibagi menjadi 4 bagian sama besar berarti penyebutnya di sini 4, di sini 4, di sini 4, dan di sini 4. Itu dibaca 1/3. Ini salah ya nak ya. Ini 1/4 atau 1/4 ya. Jadi ini nanti ganti ya nak ya. Ini dibaca 1/4 atau 1/4. Selain pecahan 1/2, 1/3 dan 1/4, ada pecahan sederhana lainnya. Contohnya perhatikan di sana. Sebelumnya ingat bagian yang diarsir adalah sebagai pembilang. Perhatikan di sana gambarnya ya. Dikatakan di sana bagian yang diarsir adalah sebagai pembilang. Bagian yang diarsir yang dimaksud di sana adalah yang berwarna biru ya. Di sini ada kotak berwarna biru ya, ada 3 kotak berwarna biru. Perhatikan di sampingnya keterangannya, seluruhnya ada 4 kotak. Banyak kotak yang diarsir adalah 3. Dikatakan banyak kotak yang diarsir tadi adalah sebagai pembilang. Maka bisa kita tuliskan untuk bilangan pecahan dari gambar ini adalah 3/4. 3-nya diambil dari kotak yang
diarsir 1, 2, 3 ya. 4-nya diambil dari banyaknya kotak keseluruhan. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka sangat gampang kita melihat pecahannya, yaitu 3/4. Oke, berikutnya ayo tentukan nilai pecahannya dari kedua bangun berikut. Ada 2 bangun di sini, bangun pertama dan bangun kedua. Bangun pertama di sana dibentuk darahnya segitiga. Di sini ada kotak ya. Kotak bisa persegi ya. Oke, perhatikan yang pertama adalah bangun pertama. Kita mau melihat pecahannya di sana. Ya, tadi seperti contoh yang tadi bahwa ya segitiga yang diarsir per banyaknya segitiga. Segitiga diarsir di sini adalah 1 ya, banyak segitiganya adalah 2. Berarti untuk pecahannya adalah 1/2 untuk bangun yang pertama. Oke, perhatikan untuk bangun yang kedua. Di sana yang diarsir adalah ada 1 kotak. Berarti 1 per banyak kotak ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti untuk pecahan yang kedua adalah 1/4. Oke, berikutnya satu lagi di sini Bapak buat contohnya. Tentukan nilai pecahan dari bangun berikut ya. Kita lihat aja untuk kotak yang diarsir ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti pembilangnya adalah 7. 7 per penyebutnya adalah banyaknya kotak ya. Ada di sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti untuk pecahan bangun berikut ini, yang ini adalah 7/9 ya. Oke. Untuk tugasnya nanti membuat catatan penting dari video ya. Jadi menuliskan hal-hal penting di buku catatannya yang ada dalam video ini ya. Baru nanti yang kedua tugasnya adalah mengerjakan buku kupetik halaman 99 dan halaman 100 ya, dibuat pastinya di buku latihan. Yang pertama dibuat di buku catatan dan yang kedua di buku latihan. Oke, mungkin untuk hari ini sekian pembelajaran kita. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.